Eksekutif Muda. Nama saya Elvi Mulia. Saya seorang akuntan lulusan Universitas Trisakti dan gelar MBA saya peroleh dari Maastricht School of Management dari negeri Belanda. Saya berkarya di bidang finance and accounting selama lebih 20 tahun dan di bidang sales and distribution selama lebih 10 tahun. Karir saya bangun dari level paling bawah dan berhasil naik sampai level paling atas. Saya berkarir di kelompok usaha PT Tiga Raksasa Tria Tbk selama 14 tahun. Dan di kelompok usaha PT Temposcan Pacific Tbk selama 7 tahun. Saya juga seorang narasumber pada seminar-seminar dan memberi training kepada perusahaan yang membutuhkan. Selain itu, saya seorang penulis buku non-fiksi. 4 buku saya diterbit oleh PT Alex Media dari kelompok usaha Gramedia. Buku pertama saya tulis berdasarkan pengalaman ketika bekerja pada perusahaan-perusahaan. Judulnya adalah Office Power and Office Politics. Buku kedua saya tulis berdasarkan pengalaman ketika terjadi the Great Recession pada dunia dan Indonesia pada tahun 1997. Judulnya adalah Strategi Cost Reductions. Buku ketiga dan keempat saya tulis di bidang sales. Judulnya adalah Power Sales dan Double Sales. Selama berkarir menjadi narasumber, memberi training, dan menulis buku, memberi saya pengalaman-pengalaman yang sangat berharga. Sehingga saya membuat YouTube channel ini dengan tujuan hendak sharing ilmu, pengetahuan, dan pengalaman saya yang sangat berharga ini. Topik pertama yang saya pilih adalah menjadi leader yang efektif dengan konsep-konsep dari buku Organizational Behavior. Kenapa saya memilih topik tersebut? Karena ketika saya bergabung pada program MBA, saya mendapatkan topik Organizational Behavior ini sangat berguna dan membantu saya dalam hal memimpin. Karena dengan menguasai konsep-konsep dari Organizational Behavior, dapat membantu kita untuk menjadi seorang leader yang efektif. Topik tersebut memang sangat intens dan panjang. Kita akan membahas per sesi. Sesi pertama adalah personality atau kepribadian. Kita akan membahas konsep dasar personality. Dan saya sudah menyiapkan beberapa slide PowerPoint agar supaya pembahasan lebih terarah dan lebih mudah diserap. Kita langsung saja ke slide PowerPoint. Sekarang kita akan membahas sesi pertama, yaitu personality atau kepribadian. Ada pertanyaan, mengapa personality penting? Saya jawab sangat penting. Karena personality pimpinan dan karyawan perusahaan membentuk perilaku perusahaan. Personality adalah cara seseorang bereaksi dan interaksi dengan orang lain. Personality sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada seseorang, seperti pemarah, pemalu, sabar, rajin, malas, dan lain-lain. Personality dipengaruhi 2 faktor penting. Faktor pertama adalah turunan, dan faktor kedua adalah lingkungan. Faktor turunan itu biasa kita bilang bibit, gennya, darahnya, itu merupakan faktor turunan atau keturunan. Sedangkan faktor lingkungan itu ada 4.
yaitu kultur, keluarga, kelompok, dan pengalaman. Faktor turunan disebut by nature, sedangkan faktor lingkungan disebut by nurture. Kita lihat dulu faktor turunan yang membentuk kepribadian. Biasa kita suka bilang, itu keturunannya baik-baik, ya keturunannya biasa saja, dan keturunannya kurang baik. Kepribadian tersebut dimiliki 80% anggota keluarga. Jadi kalau kita dari keturunan baik-baik, berarti 80% anggota keluarga kita memiliki kepribadian baik-baik itu. Jadi belum tentu 100%, ada yang 100%, tapi ada juga di antara dari keluarga yang baik-baik itu ada salah satu atau dua yang kurang baik. Kita sering bilang, keluarganya padahal baik-baik ya, kok dia begitu? Sekarang kita lihat lingkungan. Yang pertama adalah kultur atau budaya. Kita tahu bahwa ada budaya timur, ada budaya barat. Budaya timur kita menghargai kerjasama, gotong royong, musyawarah. Sedangkan budaya barat, mereka lebih biasa kerja individu, single fighter. Walaupun sekarang negara-negara barat sudah sadar bahwa kerjasama itu penting dan mereka membentuk teamwork. Selain itu, budaya kita juga memberi nilai kepada orang yang rajin, yang kerja, dan kerja. Dan kita tidak begitu suka pada orang yang malas kerja. Kita sering berkata tidak berguna. Tetapi budaya ini juga dimiliki oleh negara-negara selain negara kita. Penting diingat nih, kesalahan besar adalah sebagai seorang leader sering menganggap semua karyawan sama dengan diri kita sendiri. Saya ingat suatu hari bos saya, seorang pemegang saham dan seorang konglomerat, mengatakan kepada saya, Elvi, kamu jangan menganggap semua karyawan itu sama dengan diri kamu sendiri. Karena tidak ada satupun karyawan yang sama dengan Anda. Nah, itu saya ingat sekali tuh nasihat dari beliau. Sekarang kita lihat faktor keluarga yang membentuk kepribadian seseorang. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, saudara, kakek, nenek, paman, bibi, sepupu. Semua ini adalah inner circle sebuah keluarga yang sangat kuat membentuk kepribadian seseorang. Kita lihat keluarga. Keluarga itu pintu pertama dan utama membentuk personality seseorang. Keluarga itu terdiri dari orang tua dan saudara. Orang tua dan saudara itu memainkan peran sangat penting dalam pembentukan kepribadian seseorang. Disusul kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, itu semua memberi pengaruh. Baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Sebagai ayah atau ibu, perilaku mereka itu menjadi contoh bagi anak-anaknya.
Mereka adalah role model yang ditiru oleh anak-anak mereka. Kalau ayah ibu mempunyai kepribadian yang baik, turunannya akan baik-baik. Walaupun ada satu dua yang ya kurang. Tetapi 80% akan baik-baik. Demikian juga sebaliknya. Nah, kalau pada perusahaan adalah kepribadian pimpinan perusahaan itu menjadi role model atau contoh bagi karyawan perusahaan. Kalau pimpinan itu kepribadiannya baik, karyawan sungkan berbuat tidak baik. Kalau kepimpinan perusahaan berkepribadian tidak baik, karyawan cepat menirunya. Kemudian faktor lingkungan yang terdiri dari kelompok atau teman. Pengalaman yang diperoleh sebagai anggota kelompok itu sangat mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang. Demikian pula teman main. Seperti teman sekolah pada usia muda memberi pengaruh yang besar terhadap pembentukan kepribadian seseorang. Pergaulan dan pengalaman dengan bertambahnya usia semakin besar pengaruhnya, sehingga kita perlu berhati-hati dalam hal pergaulan supaya kita mendapatkan pengalaman yang baik-baik saja, yang positif-positif. Nah, kalau mau mengerti personality seseorang, jangan lupa pelajari pergaulannya saat ini atau saat sekarang dan dulu pergaulannya seperti apa, positifnya apa, negatifnya apa. Saat ini pergaulannya seperti apa, itu perlu kita pelajari dan kita harus mengerti, terutama terhadap bawahan kita. Yang berikutnya adalah pengalaman dari faktor lingkungan. Pengalaman itu adalah keadaan, situasi, kesempatan di mana seseorang berada, menghadapinya, atau melakukannya. Pengalaman itu adalah yang pernah dialami, dijalani, dirasai, ditanggung, dan lain-lain oleh seseorang. Nah, ini sangat mempengaruhi pembentukan kepribadian. Pengalaman adalah hasil persentuhan alam dengan panca indera manusia. Pengalaman memungkinkan seseorang menjadi tahu dan hasilnya disebut pengetahuan. Selain faktor turunan dan lingkungan yang berpengaruh pada pembentukan personality seseorang, beberapa faktor lainnya juga memberi pengaruh pada pembentukan personality, yaitu besar kecilnya sebuah keluarga, socioeconomic level, yaitu kelas A, B, C, D, E, ras, agama, geografik, urutan lahir, dan pendidikan orang tua. Nah, kita sudah sampai pada penghujung, di mana kita sudah selesai membahas konsep dasar personality. Eksekutif muda, akhirnya kita selesai juga membahas sesi pertama ini, yaitu personality atau kepribadian. Kita sudah ketahui bahwa pembentukan personality seseorang itu sangat dipengaruhi oleh faktor keturunan dan faktor lingkungan. Kita juga tahu bahwa personality seseorang itu dibentuk sejak kecil sampai kita tua. Dan personality itu dapat berubah sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang kita peroleh. Pada sesi yang akan datang, kita akan membahas 5 besar faktor personality. Nanti kita lihat
apa saja 5 besar faktor personality yang akan mempengaruhi seseorang berperilaku. Sebelum kita berpisah, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Bye.